Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Ninin akan membahas tentang Joy Boy serta hubungannya dengan Luffy. Joy Boy merupakan sosok yang punya peran penting khususnya pada abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Dirinya pertama kali disebutkan pada manga One Piece chapter 628 atau animenya yaitu pada episode 548. Harta karun One Piece yang berada di pulau akhir Laug Tale sebenarnya adalah peninggalan Joy Boy dan bukan peninggalan Roger. Baru-baru ini atau tepatnya pada One Piece chapter 1043, nama Joy Boy kembali muncul di permukaan. Kemunculan Joy Boy berbarengan dengan perubahan misterius yang dialami oleh Luffy di mana badannya tampak meleleh. Banyak yang menduga kalau kejadian yang menimpa Luffy adalah proses awakening dari buah iblis Gomu Gomu miliknya. Sembari Luffy meleleh, Zunisha yang merupakan temannya Joy Boy sempat mengatakan info yang menarik. Menurut gajah raksasa tersebut, sosok Joy Boy telah kembali muncul setelah 800 tahun menghilang. Zunisha mengatakan kalau dirinya mendengar suara yang sama persis seperti yang didengarnya 800 tahun silam. Karena pernyataan tersebut, beberapa fans One Piece kemudian terbelah. Di satu sisi mereka awalnya sangat yakin kalau Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy, sedangkan di satu sisi lainnya mereka kemudian berpindah opini kalau Luffy adalah Joy Boy itu sendiri begitu melihat chapter 1043. Seperti yang telah kalian lihat pada chapter 1043, tubuh Luffy yang meleleh sangat mungkin kalau itu adalah awakening dari buah iblisnya. Awakening Gomu Gomu akan membuat Luffy memiliki kemampuan yang bersifat elastis serta tentunya lentur. Luffy akan membuat apa saja menjadi elastis tak terkecuali ruang dan waktu. Dengan kemampuan seperti itu, Luffy tentunya akan bisa memainkan waktu termasuk kembali ke masa lalu tepatnya 800 tahun yang lalu. Dalam timeline waktu 800 tahun lalu itu, Luffy merupakan peran utamanya dengan gelar Joy Boy. Luffy bersama teman-temannya akan berpetualang di masa lalu di mana setiap gerakan yang mereka lakukan akan berdampak terhadap masa sekarang. Jika kalian menonton serial Dragon Ball, kalian pasti tidak akan asing lagi dengan alur cerita maju mundur yang seperti ini. Anak Vegeta diceritakan bolak-balik melintasi waktu dan bertujuan untuk merubah sejarah. Kalau anak dari Vegeta dibantu Bulma guna melintasi ruang waktu, maka dalam dunia One Piece, Luffy memanfaatkan kekuatan awakening buah iblisnya untuk melintasi waktu. Kejadian tersebut bisa saja terjadi mengingat pengarang One Piece memang sangat mengidolakan Dragon Ball. Karena Luffy dapat melintasi waktu setelah Gomu Gomu Awakening, maka Zunisha tidak heran kalau Luffy dan Joy Boy adalah orang yang sama. Zunisha menyebutkan kalau suara Luffy dan Joy Boy sama sekali tidak berubah meskipun telah 800 tahun berlalu. Alur maju mundur seperti ini sejatinya banyak penggemar yang kurang suka. Gomu Gomu malah terkesan menjadi buah iblis yang kuat sekali dan itu berlawanan dengan konsep Oda Sensei perihal tokoh utama. Oda Sensei lebih senang kalau tokoh utama dalam serial karangannya adalah orang dengan kekuatan yang tidak overpower. Untuk kasus alur maju mundur, penggemar merasa cukup dengan kemampuan Amatsuki Toki saja yang seperti itu. Toki diketahui dapat melompat ke masa depan dengan kemampuan buah iblisnya yang bernama Toki Toki no Mi atau buah iblis waktu. Penggemar lebih senang jika Luffy adalah reinkarnasi Joy Boy sehingga alur One Piece tidak maju mundur. Selain itu, jika kalian ingat ucapan Amatsuki Toki ketika melempar Kinemon dan kawan-kawannya ke masa depan, Toki sempat mengatakan kalau manusia hanya bisa melompati ruang dan waktu untuk pergi ke masa depan. Manusia tidak bisa melompati ruang dan waktu guna pergi ke masa lalu. Jadi berdasarkan pernyataan Toki tersebut, sangat wajar kalau One Piece sulit untuk memasuki alur maju mundur. Itu juga semakin menegaskan kalau Luffy bukanlah Joy Boy itu sendiri, melainkan Luffy adalah reinkarnasi Joy Boy. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.